Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurhuda dengan NIM 0517978554. Di sini saya akan memaparkan tugas 1 mata kuliah perencanaan kota dengan judul Dampak Urbanisasi serta Tantangan Terhadap Pertumbuhan Perkotaan. Secara sederhana, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau pergeseran status wilayah dari sifat pedesaan menjadi sifat perkotaan. Urbanisasi juga bukan sekedar perpindahan penduduk dari desa ke kota saja, namun sebuah transformasi struktural yang mengubah wajah dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan wilayah. Apa sih dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan kota? Yaitu ada 3, diantaranya aglomerasi ekonomi, modernisasi sosial, dan transformasi lahan. 1. Aglomerasi ekonomi, yaitu konsentrasi penduduk menciptakan pasar yang besar dan menyediakan tenaga kerja yang beragam. Hal ini memicu pertumbuhan industri dan sektor jasa. 2. Modernisasi sosial, yaitu kota menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan perubahan nilai sosial yang seringkali meningkatkan taraf hidup melalui akses kesehatan dan pendidikan yang baik. 3. Transformasi lahan, yaitu terjadi perubahan fungsi lahan secara masif dari area hijau atau pertanian menjadi kawasan terbangun atau permukiman, industri, dan infrastruktur. Pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa perencanaan yang matang seringkali memicu urban overload, sehingga ada tantangan atau environmental stress yang dibagi menjadi 2. 1. Urban health inland, yaitu peningkatan suhu di pusat kota dibandingkan wilayah sekitarnya akibat minimnya ruang terbuka dan masifnya penggunaan beton atau aspal. 2. Krisis air dan sanitasi, peningkatan permintaan air bersih yang seringkali melampaui kapasitas infiltrasi tanah menyebabkan penurunan muka air tanah. Selanjutnya, apa saja masalah sosial ekonomi yang terjadi? Yang pertama ada pemukiman kumuh, yaitu ketidakmampuan kota menyediakan hunian terjangkau, memaksa penduduk berpendapat rendah menempati lahan-lahan ilegal dan fasilitas buruk. Selanjutnya, sektor informal yang gemuk, banyaknya migran yang tidak terserap di sektor formal beralih ke sektor informal atau pedagang kaki lima dan sebagainya yang tidak memiliki perlindungan hukum dan ekonomi. Apakah ada kemacetan dan mobilitas yang terjadi? Tentunya ada, karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dengan penyedia transportasi publik massal menciptakan inefisiensi ekonomi akibat waktu yang terbuang di jalan. Yang terakhir yaitu analisis perspektif administrasi publik. Dalam konteks administrasi pembangunan, urbanisasi menuntut integrat urban management. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu melakukan desentralisasi pelayanan agar beban pusat kota tidak terlalu berat, serta menerapkan kebijakan smart city untuk efisiensi sumber daya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.